Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini kita bikin sesuatu yang enak. Jadi kita bikin sambal udang pete Cina. Nah ini bahan-bahan bumbunya ya ada tomat, bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan cabai rawit. Ada udang juga yang udah dibersihin dan ini dia si primadonanya. Pete Cina atau buah lam toro. Jadi anggap aja pete Cinanya itu adiknya pete. Soalnya mereka itu bentuknya hampir sama walaupun ukurannya lebih kecil ya. Jadi mari kita mulai ini. Pertama kita siangin dulu bumbu-bumbunya ya. Jadi bumbunya dihalusin yang tadi blender aja biar lebih cepet. Jadi kita siapin masukin tomatnya, cabai rawit, bawang merah, bawang putih tuh nggak boleh ketinggalan nih kalau di dapur ya. Pokoknya wajib kudu ada. Jadi tomatnya sih supaya ada asam-asam segernya gitu ya masakannya. Jadi kita di sini pakai 4 atau 5 buah tomat. Jadi ini kita sisipin dulu ya, ini bumbunya nanti kita blender. Terus kita mulai karena ini ukuran udangnya lumayan besar. Karena ukuran udangnya lumayan besar dan pete cinanya kecil-kecil, jadi kita sesuaikan ya. Jadi ini dipotong-potong semua dulu. Karena saya emak-emak yang gak sabaran, orang biasanya potong satu-satu karena ini langsung ngambil dua, tiga. Kasihan juga sih pisaunya. Ini ada berapa? Saya pakai sekitar setengah kilo ya, setengah kilo namanya udang kan. Setengah kilonya itu ya paling cuman berapa ekor, apalagi ini udang ukurannya agak besar. Jadi ini namanya udang paname ya, yang putih itu. Kalau ada yang bilang kok kepalanya nggak dibersihin sih, udah dibersihin. Cuman saya tuh suka makan kaki-kaki yang di bagian kepalanya itu, jadi ya sayang aja kalau dibuang. Makanya yang kubersihin itu ya kulit-kulitnya aja sama kotoran yang ada di belakang sambungan dari kepalanya. Rasanya nikmat aja gitu makanin itu kaki-kaki yang di bagian kepalanya. Soalnya aku rasa di situ tuh bumbunya meresap di situ semua, jadi rasanya lebih nikmat, jadi lebih enak. Makanya sayang kan kalau dibuang, kalau orang lain ya mungkin dibersihin. Nah, untuk bumbu tadi yang sudah kita siapkan kita blender ya. Jadi di blender dihaluskan. Kemudian kita panasin minyak. Oh ya saya tipe orang kalau misalnya masak pete, saya goreng dulu petenya sedikit agak layu-layu gitu. Jadi ini layu dan ini petenya muncrat-muncrat guys. Jadi lumayan kita kecipratan minyak-minyak panas yang sempat bikin tato. Dijadiin tato dong ya luka-lukanya. Jadi ini kita sambil goreng-goreng. Nah ini udah mulai kan ngembang-ngembang, udah naik berarti udah bisa diangkat. Terus kita mau lanjut untuk perbumbuannya, ini sambil kita angkat semua, digoyang-goyang biar minyaknya tiris, jadi sedikit lagi. Nah kayak gitu ya, jadi sampai semuanya petenya keangkat. Kalau saya tipe mama-mama hemat jadi bekas goreng petenya dipakai lagi buat numis kayak gini ya, cuman diambilin aja, dibuang, bukan dibuang sih, disimpan sedikit terus minyaknya dipakai lagi kembali. Nah ini bumbu yang udah dihalusin, jadi kita aduk-aduk bumbu halusnya sampai tercium wangi dan mendidih. Kalau udah mendidih diaduk-aduk lagi. Ini kita beriin penyedap sedikit, terus garam. Di sini saya nggak pakai gula ya, soalnya kan udangnya udah manis, jadi saya nggak pakai gula. Biasanya kalau bikin sambal-sambal suka pakai gula, tapi kalau yang pakai udang, saya nggak pakai gula karena udangnya udah manis. Nah kalau jempol, bukan jempol ya, kalau telunjuk saya udah set, berarti itu kita waktunya icip-icip. Udah serasa, udah lumayan. Nah ini kita masukin dong. Kenapa udangnya duluan daripada petenya? Soalnya udangnya kan saya masih butuh waktu untuk nyatuin dia sama bumbu-bumbunya. Nah jadi diaduk-aduk sampai semua bumbunya meresap jadi satu kesatuan, sampai bumbunya meresap nih kan, diaduk-aduk jadi kelihatan. Kalau udang paname itu nggak bisa terlalu merah ya, dia itu kayak pink-pink aja gitu, beda sama udang-udang yang biasanya. Nah ini pas sudah dinyatuin, disatuin semua, dicampurin. Maaf tadi lupa ke record. Kira tadi pas dicampurin pete cinanya udah ke record, ternyata enggak. Jadi ini penampakannya ya pada saat petenya udah masuk.
Nah, tips untuk bikin sambal biar dia tahan nggak basi sampai 2-3 hari tanpa dipanasin tuh kayak gini. Ketika minyaknya udah memisahkan diri dari bumbunya. Jadi itu artinya kadar airnya udah tinggal sedikit ya, jadi udah bisa tahan lama nih. Nah, siapa nih yang kenal piring kita? Piring andalan, piring sedap. Jadi semua makanan akan sedap kalau disajiin di sini. Jadi dia kita udah plating dong ya, plating ya kali kayak MasterChef aja. Nah, Mantap ini sekali dia, masya guys. Allah. Sambal udang pete Cina atau lam toru. Masya Allah, menggiurkan sekali ini. Sama nasi hangat atau nasi panas. Pokoknya mantep. Terima kasih sudah menonton.